Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kembali lagi berjumpa dengan saya Tueni. Semoga rekan-rekan alumni nggak pada bosan, karena saya memang tugasnya seperti ini. Kali ini saya ditemani oleh Antonio Banderasnya SPMA katanya, Kang Hayat Raharja. Apa kabarnya, Kang? Baik, alhamdulillah baik. Saya perkenalkan dulu, Kang Hayat ini adalah dari seksi sosial dan bidang sosial dan masyarakat. Pengabdian masyarakat. Nah, terima kasih Kang Hayat atas waktunya. Sama-sama. Untuk hadir di tempat ini. Sama-sama. Jadi sebelum kita mulai, seperti biasa saya akan memulai dengan games nih ya Kang. Yeah. Biar ngobrol santai ini jadi lebih santai lagi gitu, maksudnya nggak tegang. Oke, siap Kang. Mungkin akan ke sebelah sini dikit, bukan saya pengen deket-deket tapi takutnya kameranya nggak on gitu ya di kita, karena ini harus karena kameranya kamera statis ya, diem, jadi harus kita yang bergerak. Oke, siap Kang. Kang Hayat jawab cepat ya. Ingin dikenal karena tampan atau dikenal karena lucu? Terkenal karena apa ya? Tampan mungkin. Jangan mungkin dong Kang. Kenapa Kang? Nggak mau yang lucu gitu? karena apa ya? Kata orang sih saya tampan. Oh oke. Pengakuan. Oke. Pede. Tolong ya didengarkan itu rekan-rekan alumni semuanya. Oke, pertanyaan berikutnya, berpetualang ke tempat yang baru atau stay di tempat yang nyaman? Bertualang di tempat yang baru. Oh, senang berpetualang ya Kang? Ya, kadang-kadang. Oh gitu, udah sampai situ aja. Kadang-kadang. Oke, menghabiskan waktu sendirian atau lebih suka keramaian? Situasional sih, jadi kadang mood pengen sendiri, kadang gitu. Pilihnya yang cepet Kang, suka keramaian atau lebih senang sendirian? Sendirian Mungkin atau lebih suka keramaian? Sendirian. Sendirian aja? Sendirian. Oke. Berbicara atau mendengarkan? Lebih banyak dengerin sih. Akang lebih suka lebih banyak mendengarkan? Ya. Oke. Lebih senang dengar. Tinggal di desa banyak teman atau tinggal di kota tapi terisolir? Wah, di desa banyak teman. Oke. Itu 5 pertanyaan yang kita ajukan kepada Kang Antonio Banderas, maksudnya Kang Hayat. Kang Hayat. Ini sebenarnya saya diperkenalkan sama Bang Jenal, katanya ini Antonio Banderasnya SPMA. Jadi 5 pertanyaan tadi silahkan disimak jawaban yang sudah diberikan Kang Hayat. Jadi berarti rekan alumni semuanya bisa tahu seperti apa gitu ya personalnya Kang Hayat dari jawaban-jawabannya. Oke, kita cukup main gamesnya. Kemudian yang berikutnya adalah pastinya kan teman-teman alumni ingin tahu, memang dari semenjak rakor kemarin ya, kita sudah pernah memaparkan apa rencana kerja dari bidang sosial ini. Kira-kira bisa nggak Kang Hayat menjelaskan kembali kepada alumni apa kira-kira tugasnya sebenarnya dari bidang sosial dan pengabdian masyarakat ini secara singkat gitu. Apa sih sebenarnya fungsinya dari seksi ini gitu? Mangga silakan Kang. Ya, terima kasih. Pada umumnya sama aja ya, kayak apa sih tujuan dari bidang sosial dan pengabdian masyarakat itu secara umum saya rasa sama gitu ya. Tapi khusus untuk Himni Dewi Sri, saya kira saya sebagai koordinator Hayat Raharja DS 84, anggotanya Kang Haryono, PJS
tahun berapa itu 77. Terus Teh Ani, Teh Nunung Sumiati, Teh Novi, saya lupa angkatannya. Terus ada siapa lagi, Kang Pendi. Ya, kami apa sih, rata-rata kan usianya ini kita udah memasuki mungkin pralansia ya. Saya juga pribadi sudah pensiun 3 tahun. 3 tahun. Oh, udah pensiun ya, Kang? Sudah pensiun tahun iya. 2022 saya pensiun. Jadi udah masuk tahun ketiga 2025 ini. Jadi agak deket ya, Kang, maaf ininya. jadi mic-nya. salah satu program dari bidang sosial dan pengembangan masyarakat itu adalah sebentar saya lihat di sini. Wah, tiba-tiba mati. Jadi salah satu rencana kerja dari bidang sosial dan pengabdian masyarakat adalah Bakti Sosial Peduli Lansia. Nama kegiatannya Sehat dan Bahagia di Usia Senja. Wow. Kalau bahasa Inggrisnya itu Making People Healthy and Happy. Waduh. Jadi Betul, kita berusaha makin tua makin bahagia makin sehat gitu ya. Sehat. Karena apa sih, udah alamiah ya, kalau udah tua tuh mesti ada masalah kesehatan sedikit. Iya. Jadi kita harus ikhtiar untuk supaya sehat. Yang kami tawarkan dari bidang sosial dan pengabdian masyarakat itu yang kayaknya realistis bisa kita laksanakan bersama, yaitu dengan senam. Kebetulan saya dengan istri kebenaran juga alumni Debisri SPM Negeri Bogor. Reuni tahun tiap hari, Kang? 86 namanya. Mungkin Reuni udah banyak tiap hari. yang tahu lah ya. Namanya Mary Susana. Oh iya. Itu kami udah termasuk penggiat lah. Penggiat di Bogor. Instrukturnya itu kebenaran juga instruktur kami Kang Iwan Setiawan. Di angkatan 71. 71 iya. Jadi kami mengajak kepada khususnya pada keluarga besar alumni SPM Negeri Bogor dan keluarga, kita ikhtiar sehat bersama melalui senam terapi Ling Ting Kung namanya. Ling Tien Kung ya. Iya. Baru saja kami share di grup pengurus teori tentang senam Ling Ting Kung ini. Ya, silahkan dibaca. Gitu. Oke. Jadi rencananya ya dalam rangka mencapai tujuan untuk yang tadi itu ya, Kang, makin tua makin sehat makin bahagia gitu ya. Salah satunya itu adalah dengan mengadakan senam itu ya. Setelah senam gitu kita terus bisa belanja produk-produk yang dipasarkan oleh alumni SPMA gitu ya. Betul. Jadi teknisnya saya kira begini, pagi-pagi kita start jam 7 itu senam Ling Ting Kung ya. Dilanjutkan pasar sehat atau bazar ya. Bazar yang dilaksanakan oleh pengembangan usaha dan dana ya. Pang-Udan itu. Jadi mungkin bisa serentak sih, artinya kita senam ya, mereka yang membuka tenda-tenda lapak itu siap, nanti kita senam mungkin 1 jam lah gitu ya, kurang lebih 1 jam, selesai ya insya Allah bisa yang mengikuti senam bisa belanjalah di pasar sehat. Gitu. Jadi harapannya seperti itu.
Kemudian juga tadi Akang mau membacakan sedikit katanya tentang masalah manfaat Lin Tien Kung ini ya gitu. Jadi agar alumni pada tahu gitu sebelum memulai, mungkin untuk yang sudah pernah melakukan sudah tahu ya manfaatnya rasanya seperti apa, tapi kalau yang belum pernah akan sedikit dibacakan apa sih apa namanya filosofinya gitu ya, filosofinya dari Lin Tien Kung ini, teori Lin Tien Kung ini untuk kesehatan kita, karena alumni ini kan usianya sudah di atas 40 semua ya, dan itu pastinya juga pralansia. Ya, disebutnya katanya pralansia. Nah, dari seksi sosial ini ingin membuat alumni kita tuh jadi pada sehat gitu ya Kang ya. Mengajak lah kita itu mengajak ya untuk ikhtiar sehat. Untuk ikhtiar sehat dengan salah satunya melalui senam Lin Tien Kung ini ya Kang. Coba mangga tuh silahkan diberitahu manfaatnya. Ya, saya akan bacakan sedikit tentang filosofi atau teori tentang senam terapi Lin Tien Kung. Lin Tien Kung itu ternyata kalau di bahasa Indonesia kan itu artinya ilmu titik nol. Nah, ini saya bacakan di sini pengertian umum. Lin Tien Kung atau ilmu titik nol adalah ilmu yang mempelajari tentang energi kehidupan di dalam tubuh manusia serta teknik gerakan sederhana untuk mempengaruhi energi tersebut. Gerakannya mudah, efektif, dapat dilakukan oleh siapa saja di segala usia dan kondisi, serta bertujuan untuk mencapai kesehatan, kesembuhan, dan peremajaan tubuh. Kalau testimoni dari saya itu, setelah melakukan senam Lin Tien Kung ini, yang efektifnya itu sekitar 45 menit atau 1 jam lah gitu kurang lebih, itu memang agak sedikit sakit-sakit gitu ya. Ketarik gitu ya. Urat-urat tuh di kaki, di betis. Nah, tapi efeknya tuh saya tuh tidur tuh lebih nyenyak gitu ya. Nggak tahu deh, pokoknya kalau banyak lah ya. Yang saya rasakan itu relax gitu, enak banget. Malah kayak kebutuhan gitu, kalau sehari seminggu bisa, misalnya nggak ikut, saya seminggu tuh bisa 3 kali. Misalnya nggak ikut sekali itu terasa agak lemes gitu loh, agak lemes. Nggak tahu deh itu yang saya rasakan. Malah bisa bikin ketagihan ya Kang ya. Iya, jadi sehat lah di usia kita gini kan. Betul. Katakanlah udah banyak waktu ya, banyak waktu. Nah, pensiunan. Jadi pagi-pagi kita olahraga supaya bugar gitu. Oke. Jadi sekali lagi buat rekan-rekan alumni semua yang mungkin memiliki masalah di hipertensi, asam urat gitu ya Kang ya. Betul. Ada diabetes mungkin gitu. Yuk kita mulai rajin olahraga, salah satunya nih alumni HIMNI sedang memberikan wadah nih gitu kan untuk rekan alumni sekalian bisa hadir di Polbangtan pada tanggal 9 November mengikuti Lin Tien Kung, sekalian ada pasar sehat atau bazar ya gitu. Jadi siapapun alumni yang memiliki produk boleh ikut memasarkan di sana ya. Oke, rekan alumni sekalian, semoga podcast kali ini bermanfaat, karena pastinya bermanfaat ya, amin. Karena memberitahukan program yang paling yang akan dijalankan pertama kali oleh dari bidang sosial ini untuk melakukan Lin Tien Kung. Ingat tanggalnya di tanggal 9 November, tapi nanti pasti akan diberitahukan kembali kalau misalnya ada perubahan. Jadi sekali lagi terima kasih Kang Hayat atas waktunya. Terima kasih atas kesempatannya, dan mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kekurangan dalam podcast ini. Saya Tueni pamit bersama Kang Hayat.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Waalaikumsalam.